Di balik sejarah panjang bangsa ini, ada seorang pemimpin yang disebut Putra Fajar, seorang orator ulung yang suaranya mampu membangkitkan semangat jutaan rakyat. Dialah Soekarno, sang proklamator yang mengantarkan Indonesia menuju pintu gerbang kemerdekaan. Inilah kisahnya. Dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Soekarno, sosok yang tak asing lagi bagi bangsa Indonesia. Pria kelahiran Surabaya ini memiliki peran besar dalam perjuangan kemerdekaan dan pembentukan negara Indonesia. Mari kita telusuri perjalanan hidup sang proklamator, dari masa kecilnya yang penuh tantangan hingga menjadi pemimpin bangsa yang disegani. Kusno Sosodiharjo, yang kelak dikenal sebagai Soekarno, lahir pada 6 Juni tahun 1901 di Surabaya. Masa kecilnya diwarnai dengan berbagai penyakit, membuat orang tuanya memutuskan untuk mengganti namanya menjadi Soekarno. Perubahan nama ini ternyata membawa perubahan besar dalam hidupnya. Soekarno kecil tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh semangat. Pendidikan awalnya ditempuh di Surabaya, namun yang lebih berkesan adalah ketika ia tinggal bersama Cokroaminoto, tokoh pergerakan nasional. Di sanalah benih-benih nasionalisme mulai tumbuh dalam diri Soekarno muda. Ia menyerap berbagai pemikiran dan semangat perjuangan yang kelak akan membentuk karakternya sebagai seorang pemimpin. Memasuki usia remaja, Soekarno melanjutkan pendidikannya ke Bandung. Ia mengambil jurusan teknik dan berhasil lulus sebagai insinyur. Namun, gelar insinyur bukanlah tujuan akhirnya. Justru di bangku kuliah inilah Soekarno mulai aktif dalam pergerakan kemerdekaan. Ia bergaul dengan berbagai tokoh pergerakan dan memperdalam pemahaman politiknya. Tahun 1927 menjadi tonggak penting dalam perjalanan politik Soekarno. Ia mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI). Wadah perjuangan yang ia yakini dapat mewujudkan cita-cita kemerdekaan. PNI menjadi corong bagi Soekarno untuk menyuarakan aspirasi rakyat dan mengobarkan semangat perlawanan terhadap penjajah. Aktivitas politik Soekarno tentu saja mengundang kecurigaan pihak kolonial Belanda. Ia pun ditangkap dan diasingkan. Namun, pengasingan justru semakin menguatkan tekadnya. Di tempat-tempat pengasingan seperti Ende dan Bengkulu, Soekarno tetap aktif menulis dan menyusun strategi perjuangan. Pidato-pidatonya yang berapi-api, meski dari balik jeruji, tetap mampu membangkitkan semangat rakyat. Ketika Jepang datang menggantikan Belanda, Soekarno melihat peluang. Ia memilih untuk bekerja sama secara strategis dengan Jepang, dengan tujuan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Melalui BPUPKI dan PPKI, Soekarno bersama tokoh-tokoh lainnya merumuskan dasar-dasar negara. Disinilah lahir Pancasila, ideologi yang hingga kini menjadi pedoman bangsa Indonesia. Momen bersejarah itu pun tiba. Pada 17 Agustus tahun 1945, setelah melalui berbagai peristiwa dramatis termasuk penculikan di Rengas Dengklok, Soekarno bersama Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Suara lantang Soekarno membacakan teks proklamasi menjadi penanda lahirnya sebuah bangsa baru, Indonesia merdeka. Sebagai presiden pertama, Soekarno menghadapi tantangan berat. Agresi militer Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia harus dihadapi dengan diplomasi dan perjuangan bersenjata. Di tengah gejolak politik, Soekarno tetap fokus membangun fondasi negara dan menyempurnakan konstitusi. Dalam kepemimpinannya, Soekarno mengusung konsep Nasakom, nasionalisme, agama, komunisme sebagai upaya menyatukan berbagai elemen bangsa. Di kancah internasional, ia menerapkan politik luar negeri bebas aktif, menjadikan Indonesia sebagai negara yang disegani dalam pergaulan dunia. Namun, perjalanan Soekarno sebagai pemimpin negara tidaklah mulus. Konfrontasi dengan Malaysia dan peristiwa G30 SPK menjadi ujian berat bagi kepemimpinannya. Gejolak politik dalam negeri semakin memanas, hingga akhirnya melalui surat perintah 11 Maret Supersemar, kekuasaan beralih ke tangan Soeharto.
Masa-masa terakhir Soekarno dihabiskan dalam pengasingan di dalam negeri sendiri. Pada 21 Juni tahun 1970, sang proklamator mengembuskan nafas terakhirnya. Meski telah tiada, nama dan jasa Soekarno tetap hidup dalam ingatan bangsa Indonesia. Ia dikenang sebagai bapak bangsa, sosok yang telah mengorbankan seluruh hidupnya demi kemerdekaan dan kejayaan Indonesia. Perjalanan hidup Soekarno adalah cermin perjuangan sebuah bangsa. Dari anak yang sering sakit-sakitan, ia tumbuh menjadi pemimpin yang disegani dunia. Pemikirannya yang visioner, keberaniannya menghadapi penjajah, dan kecintaannya pada tanah air menjadi inspirasi bagi generasi penerus bangsa. Kini, setiap kali kita mendengar lagu Indonesia Raya berkumandang atau melihat sangsaka merah putih berkibar, ingatan kita akan kembali pada sosok Soekarno, seorang anak bangsa yang berani bermimpi tentang Indonesia merdeka dan berjuang, hingga mimpi itu menjadi kenyataan. Warisan terbesar Soekarno bukanlah sekadar kemerdekaan politik, tapi juga semangat untuk terus membangun dan memajukan bangsa. Ia mengajarkan kita untuk bangga menjadi Indonesia, untuk berdiri tegak di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Meski zaman telah berubah, nilai-nilai perjuangan dan nasionalisme yang ditanamkan Soekarno tetap relevan hingga kini. Sebagai generasi penerus, tugas kita adalah melanjutkan perjuangan Soekarno dengan cara kita sendiri. Bukan lagi melawan penjajah dengan senjata, tapi memerangi kebodohan, kemiskinan, dan ketidakadilan. Membangun Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera, sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. Soekarno mungkin telah tiada, tapi semangatnya akan terus hidup dalam diri setiap anak bangsa. Mari kita teruskan perjuangannya, mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Karena seperti yang selalu dikatakan Soekarno, perjuangan bangsa belum selesai, revolusi belum berakhir.